20 September 61, Presiden Soekarno didampingi oleh Menteri Maladi dari Komando Gerakan Olahraga, para Menteri Kabinet Kerja dan undangan lainnya berkenan menghadiri upacara pembukaan Pekan Olahraga Nasional ke-5 yang berlangsung di Stadion Siliwangi, Bandung. Suasana khidmat telah kita lewati. Dalam pertandingan PON ini, dipertandingkan 17 jenis olahraga, semuanya disesuaikan dengan rencana pertandingan Asian Games keempat. Kami lebih baik mati di kampung orang daripada kembali ke negeri sendiri hanya karena dilarang ikut di PON. Dan ini memang resiko. Pekan Olahraga Nasional 5 tahun 1961 di Bandung, Jawa Barat adalah ajang di mana para atlet dari seluruh pelosok negeri berkompetisi. Namun, bagi kontingen Sulawesi Tengah, arena ini bukan hanya sekedar pertandingan, melainkan perjuangan atas harga diri, identitas, dan pengakuan. Membawa harapan di tengah semarak dan semangat olahraga untuk masa depan Sulawesi Tengah. Pada 13 April 1964, Provinsi Sulawesi Tengah resmi berdiri sebagai provinsi mandiri. Namun, penulisan sejarah pembentukannya selama ini seolah hanya menyoroti perjuangan para birokrat dan politisi. Di balik itu, ada kisah heroik dari para atlet yang bukan hanya bertanding demi medali, tetapi demi pengakuan harga diri daerahnya di PON 5 Bandung, Jawa Barat 1961, ketika Sulawesi Tengah masih menjadi bagian dari Sulawesi Utara Tengah. Jadi visi para atlet olahraga sebetulnya bukan hanya untuk bagaimana meraih medali emas, bukan itu saja. Tetapi bagaimana bisa mereka tampil eksis di perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah. Dan waktu itu tantangan luar biasa. Karena ketika sudah tampil di Bandung itu, sudah ada provinsi namanya Provinsi Sulawesi Utara Tengah. Ibu kotanya di Manado, dibentuk tahun 1960. Berarti baru 1 tahun pembentukan provinsi, tokoh-tokoh Sulawesi Tengah ini bertekad juga bahwa kita harus pisah. Nah, yang paling efektif waktu itu adalah bidang olahraga, tampilnya para atlet di PON ini. Kehadiran kontingen Sulawesi Tengah di PON 5 1961 menarik perhatian Arnold Ahmad Baramuli, Gubernur Sulawesi Utara Tengah. Saat itu, kontingen Sulawesi Tengah mendapat larangan tampil sebagai entitas mandiri. Namun mereka tetap berjuang melakukan segala upaya untuk dapat berdiri sendiri membawa nama Sulawesi Tengah. Jadi yang menarik pada waktu itu, para tokoh-tokoh buruh yang ada di Donggala itu bersatu. Karena salah satu atlet sepak bola yang saya kenal, baru 2 tahun lalu meninggal di Donggala ini, dia seorang karyawan tokoh. Dan juga beberapa yang lainnya, ada namanya Mandor Jalil. Bayangkan dia seorang pemain bola, tetapi aktivitas hari-harinya itu bekerja di pelabuhan. Ada yang kerja di toko, ada yang kerja di kapal. Sehingga dana atlet waktu itu bukan dari pemerintah, karena pemerintah sendiri atas nama Provinsi Sulawesi Utara Tengah itu tidak mengizinkan. Tetapi para pengusaha-pengusaha lokal, para mandor, para buruh-buruh itu memberi sumbangan untuk keberangkatan atlet. Walaupun Baramuli waktu itu sebagai gubernur ketika di Manado mengatakan bahwa kita harus berangkat atas nama atlet atau kontingen Provinsi Sulawesi Utara Tengah. Dia tidak menginginkan 2 kelompok atlet karena itu citra buruk dia sebagai gubernur kok tidak bisa mempersatukan. Tetapi tokoh-tokoh Sulawesi Tengah itu tidak memikirkan itu. Dan memang hampir saja gagal karena waktu itu para atlet asal Donggala dan Palu ini itu mendapat teror.
jangan ada yang berangkat atas nama Provinsi Sulawesi Tengah ini. Karena kita ini Sulawesi Utara Tengah. Tetapi disitulah kehebatannya namanya Andi Raga Petalolo bersama Abdullah Nento. Ini Abdullah Nento ini seorang tokoh pramuka di Sulawesi Tengah waktu itu. Dia nekat menemui Menteri Olahraga yang merangkap Menteri Penerangan, namanya waktu itu Raden Maladi. Dia melakukan negosiasi. Akhirnya atas nama Sulawesi Tengah itu bisa tampil di PON Bandung. Padahal di dalam daftar tadinya ini tidak ada, karena yang ditahu itu ya yang mewakili di Sulawesi itu hanya 2 provinsi, Sulawesi Utara Tengah, Sulawesi Selatan dan Tenggara. Akhirnya jadi 3 kelompok. Pertama kalinya, pada PON 5 1961 di Bandung, Jawa Barat, nama Sulawesi Tengah dikibarkan. Walaupun secara administrasi provinsi ini belum resmi berdiri, namun peran atlet dan tokoh olahraga menjadi tombak penting dalam perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah dengan diplomasi olahraga. Karena persoalan olahraga ini bukan hanya persoalan administrasi, tetapi adalah persoalan perdamaian, diplomasi untuk menciptakan hubungan harmonisasi yang tadinya ini para tokoh olahraga, tokoh politik, tokoh pemerintah itu terpisah di dalam perjuangan. Nah, sekembali dari Bandung, mereka itu bersatu, lahirkan satu provinsi. Dan itu dibuktikan tahun 1164 lahirlah undang-undang yang mensahkan bahwa Sulawesi Tengah sebagai provinsi otonom. Keberhasilan atlet Sulawesi Tengah di PON 5 Bandung 1961 dibuktikan dengan raihan medali perak pertama pada cabur atletik, membuktikan Sulawesi Tengah mampu berdiri setara dengan provinsi lain. Nah, disitulah terbuka mata pemerintah bahwa memang ternyata yang potensial selama ini adalah orang-orang yang ada cikal bakal Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satu hikmah dari PON 5 di Bandung itu ternyata juga menjadi bahan evaluasi panitia pusat atau panitia nasional, siapakah atlet-atlet yang berbakat. Nah, ternyata satu-satunya dari Sulawesi waktu itu, berarti seluruh itu, yang wajar diikutkan sebagai Asian Games adalah Kamarullah Salewangi. Karena memiliki keahlian, dia sebagai poli, tangan kiri dan kanan itu sama kekuatannya. Ya, betul. Karena Bapak lalu kan mantan atlet PON 4, 5, 6, 7. Dan Asian Games pertama di Jakarta. Artinya saya juga merasa sedih karena saya pikir perhatian pemerintah juga kurang. Kamarullah Salewangi, seorang atlet bola voli internasional pertama dari Sulawesi Tengah dan satu-satunya putra daerah dari wilayah Cikal Bakal Provinsi Sulawesi Tengah yang dipilih dalam tim bola voli Asian Games tahun 1962 di Jakarta. Namanya mungkin tak setenar para atlet masa kini ketika mewakili suatu daerah atau negara. Ia cukup lama terpendam, terlupakan dari publikasi, dan tak tercatat baik dalam lembaran sejarah. Namun, jasanya terus menginspirasi dan menjadikannya salah satu tokoh bersejarah di Sulawesi Tengah. Memiliki teknik kemampuan mengolah dari ratusan atlet, hanya dia seorang. Dan sejak itulah dia dikarantina. Artinya tidak boleh pulang ke Sulawesi Tengah, tetapi dia masuk di
pusat pelatihan yang ada di Senayan, Jakarta. Dan dari situlah selalu membawa atas nama Indonesia. Tapi dimakamkan atas itu Pak ya? Iya Pak. Ini kuburan Islam. Ya, kuburan Bapak di atasan. Oh, di atas. Iya. Kuburan keluarga. Bapak meninggal tanggal berapa Pak? Bulan Tanggal 8 bulan 6. Ya, jadi ini kuburannya ayahanda kami, Pak Kamarullah, yang lahir tanggal 6 bulan Juni 1936 dan wafatnya tanggal 8 Juni 2023. Jadi umurnya pas 87 2 hari. 87. Iya, Pak Kamarullah. Jadi kuburannya ini kan belum padat. Kira-kira sudah umur 2 tahun lebih baru kami semen kayak begini, Pak. Nah, ini kuburan ibu saya, Oh, Ardini, yang lahir tanggal 5 bulan 7 1945. Orang Malang katanya Pak. Orang Malang. Nah, ceritanya bapak saya ini kan waktu Asian Games di Jakarta pertama. Nah, ibu saya ini kan artinya tidak sombong juga lah. Ibu saya kan turunan bangsawan. Dia punya bapak nama Subroto Projo, RP, Raden Panji Subroto Projo. Nah, jadi kebetulan ada pamannya ibu di Jakarta, ibu melancong di sana. Nah, salah satunya dia tertarik lah. Dia sering nonton bapak main voli. Nah, di situ bapak kenalan. Akhirnya kenalan. Nah, tahun 1963 bapak kawin di Malang. Dari Sulawesi Tengah bapak ke Malang kawin. Akhirnya dibawalah kemari sampai ibu Ke Donggala sini ke Donggala. Nah, Berarti fans janji Ya, istri. fans janjinya Masya Allah. karena olahraga akhirnya bapak dapat jodoh itu. Kita kirim doa dulu Pak Iya, ya. Pak. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi. Di usianya ke-87 tahun, Kamarullah Salewangi meninggal dunia. Namun perjuangannya sebagai atlet patut untuk diteladani generasi muda. Ia menjadi bukti olahraga sebagai salah satu pilar utama perjuangan Sulawesi Tengah menjadi sebuah provinsi. Nah, waktu itu hari ulang tahun provinsi, Bapak diundang. Kebetulan Bapak itu tidak bisa pergi, saya wakili untuk menerima penghargaan dari Provinsi Sulawesi Tengah. Dijadikan tokoh bersejarah. Nah, Provinsi Sulawesi Tengah artinya menghargailah jeripaya mantan-mantan atlet olahraga. Dan beliau sangat memiliki peran karena dalam perkembangannya ketika dia kembali ke Sulawesi Tengah, karena dia mendapat semacam pegawai negeri sipil dan dia ditempatkan di Departemen Pemuda dan Olahraga yang kelak departemen itu digabung menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan dia sesuai dengan bidangnya dia juga melatih anak-anak Donggala walaupun tidak sehebat beliau nanti. Di situ kehebatannya. Assalamualaikum, salam sipata, jame metua mulia. Sulawesi Tengah dengan jumlah atlet dan ofisial 152.
Mari kita semua merayakan Pekan Olahraga Nasional ini dengan semangat kebersamaan, dengan semangat sportivitas dan kegembiraan untuk mengukir prestasi yang membanggakan negeri. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, PON ke-21 Aceh Sumatera Utara, saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan mereka telah menjadi warisan yang tak ternilai bagi generasi muda. Dengan olahraga, Sulawesi Tengah tidak hanya mengukir sejarah, tetapi juga membentuk masa depan. Saat ini, semangat yang sama juga terus digelorakan oleh mereka, atlet generasi baru, yang memahami perjuangan untuk identitas dan kebanggaan daerah tidak pernah berhenti. Ketika sudah ada provinsi Sulawesi Tengah otonomi itu, mereka juga memiliki peran sebagai atlet sekaligus sebagai pembina. Seperti Abdul Aziz Ranro nanti itu ya sampai usia tua dia pembina olahraga sepak bola. Begitu juga Andi Raga. Kini, jejak prestasi itu terus berkembang. Para atlet muda Sulawesi Tengah meneruskan perjuangan mengukir prestasi di berbagai ajang nasional dan internasional. Lintasan 3 ada Sultan, ada Jawa Barat, ada DKI Jakarta, Sultan dan Jawa Timur. Setiap medali yang diraih bukan hanya sebuah kemenangan, tetapi juga simbol dari perjuangan panjang mengangkat nama daerah mereka. Dari arena, mereka tak hanya bersaing untuk diri sendiri, tetapi membawa harapan masyarakat Sulawesi Tengah untuk diakui dan dihargai sebagai kekuatan besar di dunia olahraga. Peraih medali perunggu atas nama Rizky Umar, Ahmad Tarmiji Ngurawan, Asuhan Patiha, Rio Rizky Darmawan dari Provinsi Sulawesi Tengah. Ini prestasi karena selama kita PON ya belum pernah juga sampai medali 35. Di Papua hanya 12. Yang paling banyak itu 12. Di mana ada kemauan pasti kita bisa. Oh iya, organisasi yang kita perbaiki kan prestasi itu organisasi, peminat atlet sama turnamen. Kalau itu terlaksana selalu, insya Allah pasti berhasil. Dukungan fasilitas dan juga pembinaan terus diberikan kepada atlet Sulawesi Tengah sehingga generasi muda bisa tampil gemilang, meneruskan jejak kejayaan yang pernah ditorehkan oleh para pendahulu mereka. Seperti di PON 21 Aceh Sumatera Utara, para atlet muda membuktikan bahwa Sulawesi Tengah masih berprestasi di arena olahraga.
Meskipun peran atlet Sulawesi Tengah sangat penting dalam sejarah perjuangan daerah, namun kisah mereka mulai pudar dalam ingatan. Waktu pun telah membuat kontribusi mereka seakan hilang dan terabaikan. Padahal mereka mempertaruhkan segalanya demi pengakuan Sulawesi Tengah. Saatnya kita berbenah, menghidupkan kembali suara-suara yang lama terpendam, memberi penghargaan pada mereka yang telah berjuang dari arena olahraga demi masa depan yang lebih baik, sebab olahraga menjadi bukti semangat juang dan dedikasi dari atlet-atlet Sulawesi Tengah yang berhasil memberi warna tersendiri bagi perjalanan olahraga nasional. Salah satu faktornya karena pada zamannya itu media tidak segencar sekarang. Itu faktor. Yang kedua, karena mungkin dia ada di sebuah wilayah yang jauh dari informasi publikasi. Dia tinggal di kota Donggala. Andai kata dia tinggal di sebuah kota besar, mungkin beda anunya. Dan kehidupan beliau ini sangat sederhana. Dalam sehari-harinya itu kesana kemari hanya naik sepeda besar. Jadi dan memang orangnya itu tidak suka mempublikasi secara luas-luas. Padahal ini atlet internasional bukan nasional. Tapi sosok beliau ini memang orang yang sangat sederhana, tidak suka tampil secara ini. Betul-betul dan pada umumnya para atlet pada zamannya itu memang hidupnya itu sangat sederhana, tidak seheboh sekarang. Artinya kami mengharap dari pihak TPRI mungkin bisa mengangkatlah supaya mantan-mantan atlet yang lalu bisa terperhatikan, terutama masalah kehidupannya. Artinya bagaimana pemerintah memberikan ucapan terima kasih atau penghargaan. Sudah saatnya kisah para atlet harus diabadikan sebagai bagian dari sejarah yang utuh, agar perjuangan mereka tetap hidup di setiap arena olahraga, mengalirkan semangat yang sama dalam darah generasi baru yang kini meneruskan tongkat estafet perjuangan dan terus menginspirasi generasi mendatang untuk membawa kebanggaan dan kejayaan dari arena olahraga.